Percakapan terakhir Indah sebelum menghilang dan ditemukan dalam kondisi mengenaskan di Cirebon. Sebuah cerita haru datang dari seorang ibu kos dari Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, Nunung, 31, yang mengungkapkan percakapan terakhirnya dengan Indah Fitriani, 22, gadis yang ditemukan meninggal dunia di sungai wilayah Tegal Gubuk, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon pada Minggu, tanggal 5 Mei tahun 2024, lalu. Menurut Nunung, hari Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024, ia masih bertemu dengan Indah di kosan saat dia sedang menjemur pakaian. Sementara, percakapan terakhir mereka hanya melalui WhatsApp yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei tahun 2024, atau malam Minggu. Saat itu, setelah maghrib, saya nanyain posisi Indah ada di mana dan dia bilang kalau dia ada di kosan. Dia juga mengatakan kalau dia mau pulang nunggu jemputan, karena mau berobat pulang, ujar Nunung, Kamis, tanggal 9 Mei tahun 2024. Nunung menyampaikan bahwa gadis yang sehari-harinya ngekos di sekitar tempat kerjanya di sebuah perusahaan makanan itu sering mengeluhkan sakit lambung. Indah sudah ngekos di tempat saya selama 5 bulan. Waktu dia di kosan, dia suka ngobrol, ramah, dan suka bercanda, ucapnya. Namun, Nunung tidak mengetahui kapan Indah dijemput dan tidak melihatnya saat dijemput. Kepergian Indah meninggalkan duka mendalam bagi Nunung dan lingkungan sekitar yang mengenalnya sebagai sosok yang baik dan ramah. Sekadar informasi, bahwa Indah, gadis asal desa Panguragan Wetan, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon itu sudah selama 1 tahun terakhir bekerja di perusahaan makanan di kawasan Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Karena terlalu jauh jika harus setiap hari pulang ke rumah, Indah pun memiliki tempat tinggal berupa kosan di dekat tempat kerjanya. Sebelum ditemukan pada Minggu, tanggal 5 Mei tahun 2024, di sebuah sungai wilayah Tegal Gubuk, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Indah sudah sulit dihubungi oleh keluarganya. Bibi korban, Siti Solihah, 33, menyebut pihak keluarga sudah 5 hari kehilangan kabar dari Indah, sebelum meyakini bahwa mayat yang ditemukan tersebut merupakan sosok Indah pada Selasa, tanggal 7 Mei tahun 2024. Ada luka di kepala Indah saat ditemukan tak bernyawa di Cirebon. Bibi korban, Siti Solihah, 33, meyakini Indah Fitriani, 22, merupakan korban pembunuhan. Keyakinan itu didapatkan usai Siti melihat langsung mayat gadis asal desa Panguragan Wetan, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon saya di rumah sakit. Selain menemukan fakta bahwa tubuh Indah terikat di bagian leher dan tangan saat ditemukan di sungai, Siti juga mendapatkan informasi bahwa bagian belakang kepala Indah terdapat luka. Bapaknya yang lihat, kalau ada luka di bagian belakang kepala, ujar Siti saat diwawancarai media di Blok 4, Desa Panguragan Wetan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Mendapatkan fakta itu, membuat Siti dan keluarganya lebih menguatkan dugaan keluarga bahwa Indah merupakan korban pembunuhan. Kelihatan juga di video yang beredar, ucapnya. Siti juga mengungkapkan bahwa kondisi muka keponakannya juga dalam kondisi lebam. Ia sendiri bisa mengetahui mayat tersebut adalah keponakannya setelah melihat bagian muka yang tidak lebam. Mukanya lebam, saya yakin itu keponakan saya. Begitu melihat bagian muka yang tidak lebam, jelas dia. Sebelumnya, Siti juga mengungkapkan kronologi awal dirinya dan keluarga kehilangan kabar selama 5 hari terakhir sebelum meyakini mayat yang ditemukan di sungai wilayah Tegal Gubuk adalah Indah. Kronologi hilangnya Indah hingga ditemukan tewas di Cirebon. Tragedi menimpa keluarga di Desa Panguragan Wetan, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon. Salah satu anggota keluarga mereka, Indah Fitriani, 22,
ditemukan meninggal dunia di Sungai Tegal Gubuk, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon pada Minggu, tanggal 5 Mei tahun 2024 lalu. Indah, yang biasanya bekerja di perusahaan makanan di Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, pergi dari rumah dan ngekos di wilayah tersebut. Keluarga mulai curiga setelah video penemuan mayat perempuan beredar dan HP Indah sulit dihubungi selama 5 hari. Bibi korban, Siti Solihah, 33, mengungkapkan bahwa ia terakhir berkomunikasi dengan Indah pada Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Saat itu, HP Siti menerima notifikasi panggilan tak terjawab dari Indah. Saat saya mau telepon balik, gak bisa karena saya gak punya pulsa. Pas hari Sabtu, tanggal 4 Mei tahun 2024, saya telepon, HP-nya, Indah, sudah tidak aktif, ujar Siti saat diwawancarai media di rumahnya di Blok 4, Desa Panguragan Wetan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Indah, anak ketiga dari 7 bersaudara, telah bekerja di perusahaan makanan tersebut sejak lulus SMK setahun lalu. Dijelaskan Siti, ia mendapat informasi adanya video penemuan mayat perempuan di wilayah Tegal Gubuk dari kakak Indah di Subang pada Senin, tanggal 6 Mei tahun 2024, malam. Sebelumnya, kakak Indah juga mendapat informasi bahwa Indah sedang terganggu kesehatannya dari rekan kerjanya bernama Syarif. Waktu kakak Indah ngabarin itu, saya diminta untuk cek ke kosannya hari Senin, karena kondisi Indah yang minta izin ke atasan untuk izin tidak masuk kerja. Chat itu di-screenshot oleh Syarif teman dekat Indah dan memberitahu kakak Indah. Tapi karena sudah malam, saya rencana besoknya kan, Selasa, baru bisa ke kosannya. Sebelumnya saya minta nomor Syarif ke kakaknya Indah mau tanya langsung kondisi Indah, jelas dia. Atas informasi yang didapat dari teman dekat Indah, Siti dan perangkat Desa Panguragan Wetan pun mendatangi kosan Indah di Kabupaten Majalengka, keesokannya. Di sana, Siti bertemu pemilik kos, namun pemilik kos menyebut bahwa Indah sudah izin pulang sejak Sabtu malam kemarin. Karena makin panik, banyak yang janggal dan mengarah ke penemuan mayat itu, saya langsung ke rumah sakit. Betapa kagetnya mendengar fakta bahwa memang mayat yang ditemukan di Tegal Gubuk itu Indah, katanya. Dengan penuh kesedihan, Siti pun lalu memberi informasi tersebut kepada Ibunda Indah, Badriah, 53. Di situ, kesedihan pecah lantaran anak yang sedang berjuang mencari nafkah di Kabupaten Majalengka justru ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dari rumah sakit, saya langsung bawa jasad Indah untuk langsung dimakamkan malam itu juga, Selasa, ujarnya. Siti menambahkan bahwa Indah memang cenderung memiliki sifat pendiam. Namun jika ada masalah, Indah selalu bercerita.